Kata Imam Syafi'i, wa akrahun niyaha al mayyiti, aku benci dengan orang yang menatap kepada jenazah ba'da mautihi, setelah wafat. Wa antanda bahu an-naiha, hendaknya dianjurkan untuk orang yang kena musibah yang sedang bersedih al ifrat, untuk menyendiri. Lakin yu'za bima amarallah, akan tetapi dianjurkan untuk dikuatkan apa sebagaimana Allah memerintahkannya. Minas sabri, yaitu menguatkan dengan apa? Dengan memberikan kesabaran, menganjurkan sabar. Wal istirja, untuk istirja, berharap kepada Allah semata. Kita semuanya ini milik Allah, dan kita semuanya juga akan kembali terhadap Allah. Oke, dia sudah meninggal dunia mendahului kita. Bisa jadi nanti, besok, lusa, minggu depan, atau bulan depan, tahun depan. Yang penting, yang pasti kita juga akan sama dengan itu. Ini namanya istirja, Pak Bro. Anda memaknai istirja itu diperintah untuk berharap terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau berharap itu hamzah istirja. Ini istirja pakai ain, Pak Bro, ya. Pakai ain. Jadi ini akibat Anda itu terlalu overdosis masalah PD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sahabat-sahabat Aswaja dan seluruh subscriber Avanti Channel dimanapun berada yang saya hormati, pada konten kali ini saya tetap akan melanjutkan atau meneruskan mengomentari pemilik channel Alwi Biba yang sangat dibanggakan oleh Ustadz Endang Jaya Putra. Pada konten-konten sebelumnya kami telah membahas masalah kesalahan baca kitab dia. Kemudian juga satu kali saya sudah membahas kesalahpahaman dia di dalam kitab ketika menjelaskan kitab Al-Fiqhu Alal Madahib Al-Arba'ah. Kali ini saya akan membahas kesalahpahaman dia membahas kitab Al-Um. Akibat tidak punya pendukung ilmu alat yang mumpuni, cuman dia memberanikan dirinya terlalu pede, membaca asal-asalan hingga pemahaman pun cara memahaminya juga salah, bahkan sangat salah, parah sekali salahnya. Saya tertawa sendiri karena ada jamaahnya yang masih membela hanya kesalahan baca sedikit katanya. Bukan sedikit, itu 20 lebih salahnya itu, bukan sedikit. Dalam satu konten kesalahannya lebih 20, bukan sedikit itu Pak Bos. Kesalahan sedikit padahal maksudnya benar kan, seperti itu. Bukan benar, justru karena kesalahannya salah membaca, tidak punya pengalaman tentang atau tidak punya pendukung ilmu alat yang mumpuni, cara membacanya asal-asalan sehingga gagal paham alias pahamnya gagal memahami ibarat di dalam kitab-kitab yang ia baca sendiri. Baik, mari saya contoh akan luruskan pemahaman dia akibat salah membaca. Di dalam kitab Al-Um, Imam Syafi'i berkata, qala Syafi'i radhiyallahu anhu. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu berkata, wa akrahun niyahata 'alal mayyiti ba'da mautih. Saya tidak suka, akrahu. Saya memakruhkan, bukan mengharamkan Pak Ustaz. Ya. Ingat, di Syafi'iyah itu Imam Syafi'i sendiri membagi bid'ah menjadi dua, ada dolalah, ada hasanah. Dan di dalam mazhab Syafi'iyah itu yang namanya bid'ah selaras dengan hukum Islam yang 5. Artinya bid'ah itu juga dibagi menjadi 5. Di sini jelas Imam Syafi'i itu bukan mengharamkan tapi memakruhkan. Wa akrahun niyahah. Saya memakruhkan atau tidak suka terhadap niyahah. Apa niyahah? Niyahah itu bukan tahlilan, ya. Sekali lagi saya bilang ke Ustadz, niyahah itu bukan tahlilan, itu meratap. Apa meratap itu?
menghitung-hitung kebaikan mayit, seperti itu. Dan ibarat yang Anda baca semuanya dari Al-Fiqhu alal Madzahib al-Arba'ah, kitab kitab I'anatut Thalibin dan Al-Mughni ini tidak satu pun yang membahas, tak sepotong ibarat pun yang membahas tentang tahlilan. Baik, langsung lagi kita kembali ke pembahasan. Nah, di sini Anda yang salah lagi ya. Anda membaca wa antandabahun naihah alal ifrad. Kalau salah bacanya sudah saya komentari. Nah, pemahaman Anda membaca begini, Anda menerjemah begini, wa antandabahun naihah alal ifrad, hendaknya dianjurkan bagi sohibil musibah, bagi keluarga mayit yang terkena musibah itu untuk menyendiri. Ya Allah, wa antandaba sudah salah baca, Anda gagal paham. Anda mengartikan bahwa antandaba ini diartikan dianjurkan, diterjemah dianjurkan oleh Anda, dianjurkan bagi sohibil musibah, orang yang terkena musibah untuk menyendiri. Bukan begitu maksudnya Ustadz. Ya, kita coba cek, buka sampean kitabnya lagi, cek dari depan. Wa akrahun niyahata, saya tidak suka. Anda memaknai benci, Anda memaknai benci, saya membenci lah, oke lah. Saya membenci niyahah, meratap. Satu, ba'da mahudihi. Apalagi saya membenci yang namanya antanduba ya, memanggil an-naihah. Siapa yang memanggil an-naihah? Perempuan yang meratap. Saya tidak suka, kata Imam Syafi'i. Itu kan di atop, wawunya itu wawu atop, atop ke an-niyahah Pak Ustadz. Jadi kalau dijelaskan wa akrahu antandubahun naihah, saya tidak suka seorang perempuan tanduba yang memanggil-manggil. Apa artinya? Ia meratap alal infirodi, dia berbicara sendiri, meratapi keberkian yang meninggal dunia itu. Ini yang tidak disenangi oleh Imam Syafi'i Ustaz. Bukan Anda memaknai dianjurkan, disunnahkan untuk sendiri. Gimana Anda memahami seperti itu? Nah, inilah akibat Anda itu pede, terlalu berani mengotak-ngatik kitab Al-Um, padahal Anda tidak punya background, tidak didukung oleh pemahaman ilmu alat yang mapan, sehingga seperti ini gagal paham. Ingat ya, wa antanduba ini diatopkan terhadap an-niyahah. Jadi pemahamannya Imam Syafi'i, satu, tidak senang terhadap yang namanya niyahah, meratap setelah meninggal dunia. Yang kedua, Imam Syafi'i itu tidak senang seorang perempuan naihah, orang yang meratap itu memanggil-manggil alal infirodi, dia sendirian, menyendiri, memanggil-manggil nama si mayit misalnya. Nah, ini yang tidak disenangi oleh Imam Syafi'i. Akan tetapi yu'azza bima amarallah, ditakziyah, dihibur sebagaimana yang telah dianjurkan diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, minas sabri, diperintah untuk sabar, wal istirja, diperintah untuk istirja. Bahasa kita istirja, kalimat istirja itu innalillah wa inna ilaihi rajiun, bahwa kita semuanya ini milik Allah dan kita semuanya juga akan kembali terhadap Allah. Oke, dia sudah meninggal dunia mendahului kita, bisa jadi nanti, besok, lusa, minggu depan, atau bulan depan, tahun depan. Yang penting, yang pasti kita juga akan sama dengan itu. Ini namanya istirja Pak Bro. Anda memaknai istirja itu diperintah untuk berharap terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau berharap itu hamzah istirja. Ini istirja pakai ain Pak Bro, ya. Pakai ain. Jadi ini akibat Anda itu terlalu overdosis masalah PD. Anda sok gaya baca kitab, namun sudah salah bacanya, juga salah pemahamannya. Jadi kalau salah dalam membaca kitab, yang jelas salah pemahamannya. Yang terakhir, saran saya untuk Pak Ustadz, sudahlah jangan sok gaya Anda baca kitab, buka-buka kitab untuk membantah aswaja.
Sudah pakai terjemahannya aja sudah. Bantah seperti endang itu tidak apa-apa. Jadi kalau Anda itu baca kitab tidak didukung dengan pemahaman ilmu nahwu yang benar, maka Anda akan ditertawakan oleh santri-santri aswaja yang masih baru-baru mondok, ada 2 tahun 3 tahun itu sudah tahu, kupingnya sudah nggak enak mendengar bacaan Anda itu, apalagi untuk memahaminya. Ini sudah banyak kesalahan dalam memahami Anda akibat Anda itu terlalu overdosis, terlalu pede. Baik, mohon maaf sebelumnya untuk Pak Ustadz. Wa akhiran minni, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.